Masak dari jam berapa ini? Ibu dari jam 2 malam. Soalnya ibu masaknya semuanya dadakan. Kalau dibilang ada titik jenuh, lelahnya pasti ada. Iya. Tapi setiap langganan nanya lagi, Uni hari ini jualan, Uni hari ini ada apa, itu jadi semangat tuh timbul terus ya. Nah gitu. Tapi ibu nggak punya pilihan, harus bertahan. Karena menafkahi diri sendiri 3 orang anak. Soalnya bapak udah almarhum. Oke, sambil kita makan ya Bu ya, kita Iya. sambil ngobrol-ngobrol biar teman-teman tahu semuanya gimana perjuangan. Berarti panggilannya Uni Upik ya, Uni Upik itu. Gimana perjuangan Ibu dari gimana sih ceritanya sampai akhirnya jualan lontongnya, atau emang udah jualan dari awal atau baru aja, gimana Bu? Sebenarnya ini udah mau berjalan 3 tahun. Alhamdulillah, yang jualan makanan yang termasuk UMKM. Kalau dulu ibu awal-awal itu daster dulu, pakaian dulu. Dari pakaian pindah ke warung. Nah, dari yang warung mulai sepi, akhirnya alhamdulillah 3 tahun yang lalu tercetuslah ide dagang makanan, masakan, cemilan, sarapan pagi. Berarti Ibu usaha sebenarnya udah berapa lama? Kalau daster udah 25 tahun. Oh, 20. Awalnya daster ya? Daster dulu. Memang reseller dulu atau Ibu mah ambil atau gimana? Ibu langsung belanja, ibu jual sendiri. Oh, belanja terus jual sendiri Yes. ya. Jadi memang yang menghidupi awalnya itu Daster dulu. segala jenis merek Bu. Ada. Segala Dan jenis. Mereknya. model tidak ini di daster saja, banyak model. Banyak model. Kesulitan yang Ibu hadapin akhirnya daster terus tiba-tiba berubah ini dan lain sebagainya, apa ini Bu? Kalau untuk kesulitan, alhamdulillah kalau untuk daster ibu tidak ada kesulitan, alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Kalau warung sembako maksudnya, Ya. Dulu alhamdulillah bagus penjualan, tapi setelah corona masuk itu agak berubah. Akhirnya ibu putuskan dikontrakan sekarang tempatnya, kontrakan ke grosir untuk grosir minuman. Nah, akhirnya ibu jualannya langsung begini, jadinya seperti ini. Masak dari jam berapa ini? Ibu dari jam 2 malam. Soalnya ibu masaknya semuanya dadakan. Soalnya kita pesantannya Bu ya, jadi harus fresh ya. Masak sendiri Bu? Masak sendiri. Masya Allah, enak banget Bu. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini Bu, sebenarnya jadi UMKM itu ya Bu ceritanya. Kenapa Ibu milih terjun jadi UMKM sih? Kan banyak orang bilang kayaknya penghasilannya nggak pasti gitu kan, nggak tentu. Apa Bu yang bikin Ibu bertahan nih kayaknya? Ya udah saya berdagang terus aja gitu, jualan terus aja. Kalau dibilang ada titik jenuh, lelahnya pasti ada. Iya. Tapi setiap langganan nanya lagi, Uni hari ini jualan, Uni hari ini ada apa, itu jadi semangat tuh timbul terus ya. Nah gitu, alhamdulillahnya. Tapi kalau dibilang ada jenuh pasti. Kalau lelah mah waduh luar biasa lelahnya ya, masa dari jam sekian terus ibu juga harus yang berjualan sendiri sampai siang gitu ya, jadi memang ada lelahnya, titik jenuh pasti ada. Iya. Tapi ibu nggak punya pilihan, harus bertahan. Apalagi? Karena menafkahi diri sendiri 3 orang anak. Soalnya bapak udah almarhum. Tiga-tiganya masih sekolah semua atau sudah ada yang? Alhamdulillah yang untuk sekarang udah selesai 2, udah yang bekerja 2, tinggal yang sekarang yang kecil tamat SMA tahun ini. Tapi waktu ditinggal bapak mah masih kecil-kecil semua, soalnya 10 tahun yang lalu. Sakit Bu atau gimana? Bapak sakit. Gimana itu Bu, seorang diri Ditinggal ditinggal suami, karena kan ada laki-laki yang walaupun dia masih sehat ngerasa ya kita mah gini aja, maksudnya nggak se-strong gitu ya. Nah Ibu sudah seorang diri menghidupi 3 orang anak gitu ya, harus di perantauan gitu. Ini pasti ada kisah-kisah ini ya Bu. Kalau ibu ceritain agak
agak Nggak apa-apa, berurai Bu. nanti air matanya. Bisa jadi buat inspirasi teman-teman di sana gitu. Jadi mungkin orang anak-anak zaman sekarang atau orang yang lagi mau bisnis kayaknya, wih enak banget ya dagang. Waktunya bisa bebas, bisa ini kan orang yang dilihat itunya ya Bu ya. Orang jarang bertanya, Bu gimana sih susahnya, tantangannya apa, kan jarang ya Bu ya di sana. Mungkin ini jadi inspirasi di teman-teman semuanya, biar ya namanya bisnis atau dagang atau usaha pasti berbunyi ya Bu. Kalau untuk di Kalikunya sebenarnya ibu tuh kenapa masih bisa bertahan sampai sekarang, yaitu tadi ibu ditinggal bapak dengan 3 orang anak, dirantau sendiri pula. Keluarga ibu rata-rata semuanya kakak kandung ibu itu adanya di Padang. Nah, jadi kalau untuk ditinggal bapak awal, ibu boleh dibilang 6 bulan sesudah itu tidak beraktivitas karena seperti apa ya, kehilangan arah. Kehilangan arah, bingung, kayak orang dibilang depresi enggak, cuma maksudnya bingung aja mau ngapain gitu. Tapi dulu alhamdulillahnya warung ibu masih berjalan, penjualan masih bagus. Alhamdulillah ada ponakan juga yang membantu waktu itu. Jadi ibu 6 bulan ditinggal bapak itu, ya ibu boleh dibilang masih ada pemasukan lah ya itu ya. Ada pemasukan. Ibu tuh bangkit-bangkitnya itu setahun setelah bapak meninggal. Kan ibu perantauan. Kenapa ibu nggak memilih ya udah balik aja deh ke kampung gitu ya? Pertanyaan gampang. Kenapa malah memilih ibaratnya bertahan di sini? Bertahan dan bersusah-susah payah di sini. Kalau boleh jujur, bapak itu kan sakit di Bandung, meninggal di Bandung, tapi dimakamin di kampung. Di Bapak Padang. dari mana Bu? Dari Padang juga. Sama. Oh, nah itu dimakamkan di Padang Jadi juga. sebelum bapak meninggal tuh, bapak udah kalau boleh dikatakan wasiat ya. Kalau meninggal, bawa pulang, antarin pulang, dimakamin di kampung. Setelah itu balik ke sini, anak-anak selesai sekolah. Ini ibu disuruh pulang bawa anak-anak. Sebenarnya bapak tuh menginginkan ibu tuh pulang membawa anak-anak. Kenapa bapak memilih dimakamin di situ, di kampung? Ternyata di perjalanannya anak-anak ibu nggak ada yang mau pulang. Karena di sini ya? Mereka semua lahir di sini. Jadi ibu sebagai orang tua, sebenarnya kalau ibu egois atau ego, ibu bisa aja memaksa anak-anak. Waktu itu mereka masih umur sekolah ya, masih SD, SMP, SMA. Tapi ibu berpikir kalau ibu egois kasihan masa depan anak. Jadi ibu yang mengalah. Ibu terpaksa bertahan di sini. Karena itu ya? Iya. Karena alasan anak-anak lebih nyaman di sini. Ya, karena mereka semua lahir di sini. Tantangannya gimana itu Bu? 3 anak, maksudnya ibu punya ART nggak semenjak suami nggak ada? Enggak. Mencari nafkah sendiri. Ibaratnya ngurusin rumah juga, terus ngurusin anak-anak juga. Sulit apa sih Bu itu tuh tantangannya? Nggak bisa digambarkan. Nggak bisa digambarkan, nggak bisa dijelaskan. Tapi ibu juga nggak nyangka ibu sampai ke tahap ini ya, sampai sekarang tuh. Tapi masya Allah, alhamdulillah ibu selama ini juga tanpa bantuan anak-anak ibu nggak bisa berjalan. Alhamdulillahnya anak ibu kerjasama ya. Kayak sekarang ibu jualan nih, yang belanja itu paling ibu seminggu sekali. Tapi kalau hari ini kurang apa atau ada yang nggak ada, itu semua anak ibu. Misalnya ke warung atau beli plastik atau beli apa. Alhamdulillah anak ibu membantu. Kalau anak-anak kerjanya di sekitar sini semua? Di Bandung. Iya. Jadi maksudnya jadi pulang pergi. Karena saya ngebayanginnya, wow, capek banget pasti ya. Saya juga sama Bu, nggak punya ART. Harus ngurusin rumah gitu ya, ngurusin anak-anak. Tapi bedanya saya masih punya suami. Jadi masih punya suami aja, pembagian tugasnya juga ini. Saya kebayang tuh ibu. Wah, waduh,
susah ibu menggambarkan. Iya, bagi waktunya, istirahatnya masih bertahan sampai sekarang juga saya. Nah, berarti ibu jualan ini itu memang semenjak masih ada almarhum gitu sampai sekarang. Kalau waktu dulu mungkin fokus batik dan sembako. Setelah nggak ada itu jadi penghasilan gitu ya Bu ya? Iya, dulu kan Bapak Bapak itu dagangnya di Pasar Baru, usahanya pakaian juga. Nah, dulu Bapak usaha. Kalau waktu Bapak masih ada, sebenarnya Ibu cuma ibu rumah tangga, tapi jualan pakaian gitu di rumah. Di rumah aja gitu ya, karena barangnya sama kayak di toko ya. Enggak, barangnya beda. Barangnya beda. Kalau Bapak khusus pakaian anak-anak, kalau Ibu di rumah pakaian dewasa. Nah, setelah Bapak berhenti dari Pasar Baru, memutuskan tidak berdagang lagi, teridelah bikin warung ini. Gitu. Jadi sembako itu ada, karena setelah Bapak keluar berhenti dari karena sakit. Kalau boleh tahu sakitnya apa Bu? Kalau Bapak bikin warung itu belum sakit. Belum sakit. Belum, masih sehat. Cuman Bapak bilang kok udah capek dagang, kayaknya dagang yang tawar menawarkan itu kan menguras energi gitu ya. Kalau pakaian itu Ibu kecetus ide lah ya, kalau yang nggak ditawarkan penting sembako. Jadi ini tuh sebenarnya garasi mobil yang kita olah menjadi warung gitu. Karena setelah Bapak baru ngawarung 2 tahun Bapak sakit, diagnosanya mah kanker nasofaring. Apakah ini merokok aktif? Iya, dulu. Tapi sebelum Bapak meninggal kita udah berhenti merokok tuh udah 10 tahun lebih. Berarti karena kanker ya? Penyakit kanker ya. Jadi jadi jalan beliau untuk meninggal. Untuk terpulang luar biasa banget nih ceritanya. Pasti kalau cerita panjangnya pasti berderai-derai air mata. Berderai-derai. Ya, ini agak grogi aja karena ada kamera, biasanya udah netes. Udah. Soalnya kalau ada yang bertanya tuh kita kan ingatnya ke kejadian-kejadian yang 10 tahun yang lalu ya. Kayak ibu ditinggal Bapak tuh 6 bulan nggak bisa tidur, siang malam. Kaki ini kayak nggak napak. Soalnya ibu berpikir gini, ibu dibawa ke sini dari kampung ikut Bapak, benar-benar dijadiin ibu rumah tangga maksudnya, yang nggak kenal orang, nggak kenal bahasa tadi. Terus sekarang ibu tinggal sendiri di rantau dengan 3 orang anak, bingung nggak? Itu rasanya seperti apa? Pasti bingung banget. Bingung. Harus gimana? Harus apa? Keluarga nggak minta juga? Keluarga ibu mau minta ibu pulang semuanya. Cuman karena itu anak-anak ibu nggak mau. Ngapain ibu di kampung? Ngapain kita di kampung kan? Itu yang paling besar kan? Iya, kalau yang kecil-kecil kan? Enggak, yang 2, yang bungsu nurut. Enggak, maksudnya yang pertama sama yang kedua yang nggak mau. Yang bungsu mau. Cuman alhamdulillah ibu bisa bertahan di sini juga, lingkungannya, tetangganya, masya Allahnya kekeluargaannya luar biasa. Karena saling kekeluargaan, saling memperhatikan, sering tegur sapa, bertanya-tanya gitu keadaan ibu. Ya itu juga yang membuat ibu kuat. Ya. Misal ibu ada pilihan kita ibu bakalan tetap memilih aktivitas berjualan seperti ini, karena kan ibu udah ngejalanin bertahun-tahun tuh, pahit getih rasanya semuanya. Ibu tetap memilih profesi ini atau ibu pengen kayaknya berganti profesi, misal kalau bisa kembali ke masa lalu? Kalau seandainya ada usia ibu ini yang menerima ibu bekerja, ibu lebih memilih bekerja daripada ibu melanjutkan ini. Dengan usia ibu segini ya, maksudnya kan di usia 50 tahun itu udah bangun tengah malam itu sambil masak, udah sedikit melelahkan. Kalau misalnya waktu itu ketika setelah Bapak meninggal, ibu kalau melihat sekarang, mau bilang ke diri ibu yang masa lalu itu apa Bu?
maksudnya bilangnya yang mananya? Apa yang pengen ibu sampaikan ke diri ibu yang setelah ditinggal suami ibu? Nggak bisa ibu mengungkapkannya, itu luar biasa itunya perjalanannya ya ibu, yang ibu alami, yang ibu yang ibu jalani itu bukan masalah ekonomi saja ya. Mengurus 3 orang anak ini dengan sikap dan sifat yang berbeda-beda itu sangat luar biasa itu perjuangannya ya. Apa yang pengen ibu sampaikan ke diri ibu yang berarti seberapa bu? Cuman ibu sering bertanya gini, maaf ya Allah, apakah benar saya semampu ini? Apakah benar saya sekuat ini? Cuman selalu itu aja yang suka keluar dari apa? Dari ucapan ketika ibu terlalu apa? Terlalu lelah, terlalu sedih. Karena ibu juga nggak nyangka ibu bisa sekuat ini gitu menjalaninya. Ya walaupun istilahnya dagangan ibu receh-receh ya, maksudnya nggak ini, tapi alhamdulillah ibu sampai detik ini masih bisa menghidupi anak-anak. Walaupun istilahnya dengan bahasa kita tidak bisa poya-poya, tidak bisa makan enak, tapi dengan sesederhana anak-anak ibu belum pernah merasakan yang tidak makan. Nah, pasti di perjalanan itu kan mungkin ada fase-fase mungkin ibu pernah berhutang nggak bu ketika mempertahankan usaha ini? Pernah. Gimana lebih tuh, tepatnya ceritanya? Bukan berhutang, justru ibu tuh malah sering dibantu. Masya Allah, gimana itu? Sering dibantu ibu, benar, itu mah beneran, sering dibantu sama kenalan. Kan maaf kayak warung itu sempat habis kosong, terus ada teman yang bertanya kenapa nggak jualan lagi misalnya. Kalau ibu tipenya orangnya nggak mau ngasih tahu ya ininya gitu, tapi mereka ngerti sendiri. Sok dagang lagi, nanti kita bantu modal. Itu sering. Sampai sekarang masih dibantu. Jadi karena istilahnya nggak bilang, tapi ada yang bantuin gitu. Bantuin, iya. Baik materi maupun dengan bantuan barang. Tadi kan kita udah lihat-lihat ada makanan. Sekarang ada pakaian juga, teman-teman. Uni, berapa kira-kira harga dasternya ini, teman-teman? Ini namanya long dress batik. Ini di harga 120.000. Daster pendek cetak. Ini harga 100.000. Daster uni ini mulai dari harga 70.000 sampai 120.000. Seru sekali kita di Bedah UMKM kali ini. Jadi kalau teman-teman yang kangen sama masakan Minang ya, Uni ya. Minang. Apapun itu, teman-teman bisa coba masakannya Uni. Ada lontong dan lain-lain sebagainya. Teman-teman bisa kirim area Bandung atau Jakarta bisa. Kecuali kalau masakan yang pesanan kayaknya nggak bisa. Atau teman-teman mau ngelarisin Uni untuk batiknya, kita bantu support Uni karena single parent yang membesarkan 3 anak sendirian. Teman-teman juga bisa kontak langsung pengen batik yang seperti apa. Nanti kita kasih kontaknya ya Uni ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.